Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana senyumnya ini? Iya, itu dong. Mana rupanya tampang-tampangnya yang apa? Katanya menunggu-nunggu ya. Menunggu Ramadan datang. Pas sudah datang, kok tidak ada rupanya bahagia. Apa capek? Ya? Capek kali. Sedih. Iya, apa itu sedih ya? Berarti kalian masih punya hati ya. Hatinya tidak dari batu. Berarti kan kalau masih bisa sedih, ini bagus. Ya Allah. Orang yang sedih itu akan melunakkan hatinya. Tapi kalau kelamaan atau kebanyakan sedih ya, itu jadi kerupuk nanti ya hatinya. Kalau sesekali tidak apa-apa, bagus malah ya, supaya tidak keras gitu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Man farihah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farihah bi dukhuli Ramadhan haramallahu jasadahu ala niran atau ala nar atau kama qala Rasulullah. Jadi siapa saja yang berbahagia akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Itu baru berbahagia saja ya. Apalagi ini bukti dari doa kita sudah dikabulkan ya. Kita berdoa dari bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Bahkan dari tahun lalu ya, dari Ramadan tahun lalu kita berdoa supaya dipertemukan ke Ramadan selanjutnya, dan ternyata alhamdulillah hari ini sudah terkabul doanya ya. Itu saja artinya sudah kita senang ya, bahagia ya. Apalagi sekarang benar-benar kita sudah ada di bulan Ramadan yang sudah ditunggu-tunggu ya. Banyak teman kita, banyak saudara, banyak kenalan kita mungkin yang berdoa juga dengan doa yang sama, ini dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, tetapi ya karena nasib ya, karena takdir ya, akhirnya mungkin doanya belum dijabah. Tapi alhamdulillah semua yang ada di sini doanya sudah terkabulkan. Alhamdulillah. Makanya tunjukkan ya. Jadi Allah itu senang ketika melihat tanda nikmatnya pada hambanya itu ya. Innallaha yuhibbu an yanzura athara ni'amihi 'ala 'abdihi. Jadi Allah itu senang ya. Salah satu yang membuat Allah itu senang ketika dia itu melihat asar atau bekas ya. Artinya bekas dari nikmat yang diberikan kepada hambanya itu. Misalnya kita diberikan kesehatan, tapi kok tidak ada rupanya kesehatan kita itu, malah kita pakai atau ini dikasih sehat sama Allah tapi dibuat untuk pura-pura sakit ya, pura lemes-lemes, itu kan tidak ada rupanya dirinya dikasih sama Allah kesehatan. Nah itu Allah tidak suka ya. Allah suka itu ketika dikasih nikmat kesehatan, ada rupanya dia sehat, dia gunakan kesehatannya itu untuk melakukan hal yang bermanfaat. Begitu juga ketika kita diberikan nikmat Ramadan, maka harus ada bekasnya. Apa rupanya? Ya. Supaya Allah senang, maka kita manfaatkan Ramadan ini. Ya banyak-banyak beribadah di sini kan apa ini? Semuanya dilipat gandakan ya, berlipat-lipat sampai lipatan yang kita tidak ketahui ya. Kalian aja kalau shopping ya, kalau buka Shopee itu kalau udah tanggal 1 tanggal 2 langsung check out semuanya ya. Makanya sekarang ini udah kalian ini harus check out pahala semua sekarang ini ya, mumpung diskon, bukan diskon maksudnya ya. Ya gede-gedean ini.
lipatannya ya, maka harus di check out semua. Apa yang bisa kalian check out di bulan Ramadan ini. Mulai dari baca Qurannya, check out, khatamkan. Terus apa lagi? Puasanya, check out, sempurnakan. Apalagi sholat sunnahnya, check out. Habisi semuanya, apa sholat sunnah yang bisa dilakukan, check out. Jangan cuma di apa istilahnya, di keranjang aja ya, cuma di keranjang aja, cuma ditulis saja. Ramadan ini mau baca Quran hatam 2 kali, terus mau rutin sholat tahajud, sholat duhanya mau dirutinkan. Itu kalau itu masih masuk keranjang ya, belum di check out. Kalau di check out itu dilakukan ya, dilakukan. Ya itu buktinya kita senang ya, kita senang mendapatkan bulan Ramadan ini, atau kita senang bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada rupanya, kesenangan kita itu ya, paling jelas ya kita memanfaatkan bulan ini dengan beribadah ya. Banyak ya, ampunan, maghfirah Allah terbuka luas, kemudian pahalanya Allah juga sangat berlipat-lipat tadi. Tapi kita juga harus hati-hati ya, karena di sisi yang lain Rasulullah SAW memperingatkan dalam salah satu hadisnya, maka min shaimin. Nah ini mumpung masih awal gitu ya, besok kita akan mulai. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was sahar. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa itu dia cuma mendapatkan dari puasanya itu cuma dapat lapar dan atos. Apa atos? Haus. Jadi lelah-lelah dia puasa, berpanas-panas dia puasa, menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan, tapi ternyata yang didapatkan cuma apa? Ya cuma lapar, cuma haus, cuma panas, ya, cuma gerah, cuma usang, cuma ngantuk, hanya itu yang didapatkan, tidak dapat pahala puasanya. Kenapa? Tapi sebelumnya coba saya tanya dulu ya, masih awal ini. Rukun puasa ada berapa? Rukunnya. Wah. Berapa rukun puasa? Ayo tebak-tebakan. Siapa yang benar? Siapa yang bisa? Kamu puasa apa itu rukunnya 6? Dua. Ya ada yang bilang 3, tetapi minimal 2 ya, minimal 2. Yang pertama apa? Pasti niatnya kapan? Niat di malam harinya ya, niat di malam hari ya, makanya kita, dan niat itu harus setiap malam ya, harus setiap malam diucapkan atau diniatkan ya, harus setiap malam diniatkan. Makanya kita alhamdulillah bersama-sama kita baca niat supaya tidak ada yang lupa ya, karena dia harus diniatkan setiap malam sebelum fajar itu terbit. Itu niat yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua, ya, betul, tapi kurang lengkap kalau hanya menahan makan dan minum ya. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kan membatalkan puasa bukan cuma makan dan minum ya, banyak yang lain yang bisa membatalkan puasa. Terus, nah sekarang yang membatalkan puasa apa aja? Makan, minum, jelas. Apalagi? Kalau kritik kentok, batal nggak?
Ini umat Nabi Muhammad atau umat Nabi siapa ini? Enggak batal itu mentok gitu. Kalau kamu berendam lama-lama dibak dari pagi sampai berbuka, batal nggak puasa? Enggak, kecuali kalau minum juga berbuka. Atau kalau kalian tidur dari subuh sampai azan maghrib, batal nggak? Jadi yang membatalkan puasa itu makan, minum. Terus kalau kalian itu perempuan itu apa? Nah, kalau mazurah itu ya itu batal, udah langsung otomatis ya. Apalagi gila, muntah dengan sengaja. Terus apalagi murtad ya. Nah, itu yang membatalkan puasa. Oke, sekarang kembali lagi ya, sudah tahu ya hukumnya. Nah tadi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan dari puasanya itu hanya lapar dan lapar. Artinya dia ini tetap berpuasa ya. Orang ini dia tetap puasa dan puasanya tidak batal. Tapi dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali cuma lapar dan haus. Kalau kalian batal misalnya sekarang, kalau orang yang batal puasanya itu apa kewajibannya? Diganti kan? Bisa kan diganti kalau puasanya batal itu boleh dan harus kan diganti, wajib ya? Wajib. Tapi sekarang kalau kalian puasa tapi tidak dapat pahala puasa dan puasa kalian tidak batal, bisa nggak diganti di hari yang lain? Tidak bisa. Kan kalian tidak batal ini. Kalian tidak batal tetapi kalian tidak dapat apa-apa dari puasa itu. Bisa nggak diganti? Tidak bisa karena aslinya memang tidak batal. Dan ini lebih bahaya daripada puasa yang batal ya. Puasa yang seperti ini lebih bahaya daripada puasa yang batal. Kalau kalian batal itu masih bisa dipotong, masih bisa diganti dan wajib ya diganti. Tapi kalau sudah puasa, sudah capek-capek menahan makan lapar dan haus, tapi ternyata tidak dapat apa-apa, nah itu tidak bisa diganti itu. Apa sekarang yang menyebabkan orang yang puasa itu cuma dapat lapar dan haus saja? Apa? Capek. Ya, dia bermaksiat, ya, melakukan maksiat. Ya, dia bohong, dia suka ngata-ngatain temennya, dia suka gibah. Jadi ya, kalian biasanya itu kalian itu ya, jangan bulan puasa dilatih untuk berhenti itu ya. Nah, kalau bohong batal nggak puasanya? Enggak batal. Kalau gibah batal nggak puasanya? Enggak batal. Kalau kalian mengejek teman batal nggak puasanya? Enggak. Oh, berarti boleh dong. Ya, bukan maksudnya boleh. Artinya kalau kalian lakukan itu, kalian nggak dapat apa-apa. Iya. Puasa kalian itu cuma dapat lapar sama hausnya saja. Ya. Dan sekali lagi itu lebih bahaya daripada batal karena kalian tidak bisa mengganti puasa itu. Ya. Makanya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu jangan dilakukan ketika puasa. Ditahan dirinya. Ya. Jangan kalau cuma nahan lapar sama haus juga itu. Kucing itu banyak yang tidak makan berhari-hari ya. Monyet juga banyak yang tidak makan berhari-hari. Mereka lebih bagus puasanya kalau cuma sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi kita bukan seperti itu puasanya. Ya. Selain kita menahan lapar
dan haus yang membatalkan puasa. Kita tahan diri juga dari hal yang jelek, dari berbohong, dari ghibah, ngomongin teman, terus ngata-ngatain teman. Itu bukan lagi membatalkan puasa, tapi itu membatalkan pahala puasa. Sudah batal pahala puasanya, tidak bisa diganti dengan yang lain. Ya, maka ya, jangan cuma kalau cuma menahan lapar dan haus, itu binatang itu banyak yang lebih hebat daripada manusia ya untuk menahan lapar dan haus. Tapi kita manusia selain menahan lapar dan haus harus menahan lidah ya, dari mengatakan yang jelek-jelek, harus menahan mata dari melihat yang tidak seharusnya, harus menahan tangan untuk melakukan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, harus menahan kakinya untuk melangkahkan dirinya ke tempat untuk bersembunyi, untuk kabur, untuk apa, itu ditahan semuanya ya. Nah, itu termasuk puasa juga itu ya. Karena kalau cuma menahan lapar dan dahaga, apa tadi, hewan lebih pintar, hewan lebih kuat daripada kita. Nah, makanya mumpung sekarang, mumpung bulan ini, mumpung di bulan Ramadan ini, ampunannya Allah itu sangat luas dan pahalanya juga sangat banyak, maka mari kita semua sama-sama check out ya, check out semua pahala dan ampunannya Allah itu. Dan ingat, yang juga bisa membatalkan ya, ini kan kita mau berburu pahalanya, mau check out pahala dan mau check out ampunan dari Allah, tapi ya ingat, kita harus memperhatikan juga supaya kita benar-benar dapat ampunan dan dapat pahala. Caranya juga kita harus memastikan semua, nah ini juga penting ini ya, santriwati ya, kita kan ingin mendapatkan pahala dan ingin mendapatkan ampunan. Tapi kalau misalnya perlengkapan yang kalian gunakan ya untuk berdoa, perlengkapan yang kalian gunakan untuk sholat itu bukan punya kalian ya, atau kalian gosok itu ya, bahasa pondoknya itu ya, kalian gosok muknahnya, sejadahnya, apalagi sarungnya, sandalnya, apalagi ciputnya, apalagi yang sudah pokoknya perhatikan ya, Qurannya. Gimana kalian berdoa sampai nangis-nangis, ya Allah ampunilah dosaku setahun yang kebelakang dan 100 tahun yang akan datang. Tetapi yang dipakai berdoa pada saat itu muknah ngambil di jemuran ya. Sejadah ngambil di rak, nggak tahu punya siapa ya. Ya, sarungnya tahu ngambil di gantungan di kamar, pokoknya yang penting. Bagaimana kalian berdoa minta ampunan tetapi perlengkapan yang kalian pakai itu bukan punya kalian? Wah, jadi itu malah dapat dosa ya. Ya, maka perhatikan barang-barang kalian yang masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan. Kalau barang-barang itu bukan milik kalian, kembalikan ya, kembalikan ya. Lebih baik kalian minjem caranya ya. Kalau enggak punya minjem, atau kalau enggak dikasih sama teman tempat kalian minjem itu, pinjam ke, enggak mungkin kan minjem ke ustaz, masa ngomong minjem peci ya. Minjem sama ustazahnya ya, pinjam ya, daripada kalian sia-sia berdoa minta ampunan sampai nangis pagi, malam, siang, sore, setiap saat, tetapi ternyata ya perlengkapan yang dipakai itu adalah hasil gosok ya. Auzubillah ya. Terus kalian membaca Al-Quran tiap malam, tadarrusan, sudah khatam
sekian kali ternyata Qurannya bukan punya kalian, Qurannya adalah Quran gosok ya. Akhirnya cuma dapat lelahnya aja. Nah itu juga tadi, makanya yang selanjutnya itu kam min qaimin ya, berapa banyak orang yang melakukan sholat di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya itu illa at-ta'ab, kecuali capek saja yang didapatkan sama as-sahar, kecuali capek dan ngantuk saja yang dia dapatkan. Nah, makanya untuk mencegah kalian hanya mendapat capek dan ngantuk saja ketika beribadah, maka perhatikan barang-barang kalian itu mulai dari sekarang ya, bisa ingatkan yang mumpung masih awal ini ya. Nah, yang bukan punyanya kembalikan. Ini bulan tempat kita memohon ampunan, tempat kita meminta pahala yang banyak. Sia-sia kalau perlengkapan yang kita pakai ibadah itu ternyata bukan punya kita ya, kembalikan kalau ada. Nah, itu dia ya. Maka kita berdoa semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan kita yang indah ya, yang indah. Terus kemudian kita juga ya bisa ya, melakukan ibadah dengan sempurna dan sebaik-baiknya ya. Apalagi kalian nggak ada lagi ibadah terbaik untuk kalian itu selain ibadah menuntut ilmu ya. Dan di sini tempat yang paling terjaga untuk kalian melakukan ibadah itu. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ya, memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah, kesehatan juga supaya kita bisa terus berpuasa, dan juga kita dilapangkan rezeki kita dan juga untuk kedua orang tua kita di rumah. Kita doakan mereka semoga juga mereka sehat-sehat selalu, semuanya dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, diberikan rezeki yang halal supaya bisa membawakan kalian makanan ya untuk berbuka. Ya, kita sama-sama niatkan niat baik kita di bulan Ramadan ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Ya, ingat ya pesan saya.